Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 73 ayat 16. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Misteri Kehidupan. Dalam hidup ini kita menemukan banyak sekali pertanyaan yang tidak mudah dijawab, bahkan tidak dapat terjawab. Seringkali kita bertanya, mengapa cobaan hidup ini terus menimpa saya? Mengapa sakit penyakit ini harus saya tanggung? Mengapa masalah dan beban berat harus ada? Kapan pencobaan ini akan berlalu dalam hidup saya? Kapan saya sembuh? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali kita pikirkan dan kita renungkan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara pernah mengalami atau memiliki sikap hidup seperti ini? Saya pribadi pun pernah. Beberapa waktu lalu saya mengalami sakit penyakit. Di pikiran saya, di otak saya hanya berpikir, mengapa saya sakit? Mengapa kok bisa seperti ini? Mengapa, dan mengapa? Hidup ini terlalu rumit, terlalu luas, dan dipenuhi hal-hal atau elemen yang seringkali bertentangan untuk bisa dijawab semua. Bahkan kerja keras pun tidak bisa menyelesaikan semua misteri hidup. Walaupun kita terbangun sepanjang hari dan malam mencoba memikirkan dan mengerti peristiwa rumit yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak bisa sepenuhnya mengerti. Malah justru kita semakin memikirkan, maka kita semakin bingung, kita semakin cemas, kita semakin gelisah, bahkan fokus kita itu akan teralihkan. Kita tidak memaksa umat Tuhan untuk mencoba mengerti hidup, tetapi kita dituntut untuk mengejar pengetahuan yang ditekankan di dalam Alkitab. Ada kalanya misteri dalam kehidupan ini tidak dapat kita mengerti. Bukan hanya tidak dapat dimengerti, ada beberapa yang kita tidak pernah pahami. Ya, apa yang menjadi misteri, biarlah menjadi sebuah misteri. Biarkan misteri itu tetap berada dalam kedaulatan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya dan mengkritisi sebuah misteri. Kita boleh saja kok mencari tahu, kita seperti menyelidiki atau kita bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan saya gitu. Tetapi kita harus menjalani semua itu dengan sikap rendah hati. Jangan memaksa Tuhan untuk mengungkap misteri itu, apalagi menyalahkan Dia atas apa yang kita alami. Kita boleh kok bertanya kepada Tuhan, namun dengan sikap yang tunduk dan hormat, dengan suatu pemikiran. Walau saya tidak menemukan jawaban, aku tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menerima rencana Tuhan dan percaya terus akan rencana Tuhan? Saya akan memberikan 3 poin pada malam hari ini. Yang pertama, mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Jadi firman Allah itu sempurna adanya dan kita dapat menemukan rencana Allah bagi kehidupan kita ketika kita mempelajarinya. Jadi seperti firman Tuhan itu seperti manual book gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada gitu di dalam firman-Nya. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 ini kita dijelaskan mengenai fungsi dari firman Allah. Yang pertama, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi supaya kita bisa menerima rencana Tuhan, kita tahu
kita percaya, yang pertama kita harus mengerti dulu kehendak Allah melalui kebenaran firman-Nya. Yang kedua, hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengkhususkan kehidupan kita bagi Allah dan kita berpaling dari prinsip-prinsip duniawi, maka hati kita tuh sedang dipersiapkan untuk mendengarkan Allah. Ketika kita hidup dekat dengannya, kita bersahabat karib dengan Allah, maka kita bisa mengetahui apa sih rencana, apa sih perbuatannya yang akan Ia laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa mendapatkan rema gitu dalam kehidupan kita. Bisa Bapak Ibu Saudara baca sendiri di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Jadi kita tahu bahwa hidup dekat dengannya merupakan salah satu cara untuk mengetahui rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita dapat menemukan rencana Allah melalui doa. Kita tahu doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga berdoa supaya Allah dapat mengungkapkan kehendak-Nya bagi kita gitu. Bisa Bapak Ibu baca dalam Kolose 4 ayat 12. Nah, itu adalah 3 cara supaya kita mengetahui dan kita percaya terus akan rencana Tuhan. Yang pertama, mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Yang kedua, kita hidup dekat dengannya. Dan yang ketiga, kita dapat menemukan rencana Allah melalui doa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita harus yakin dan percaya akan janji Allah. Kita sambil berdoa, membaca Alkitab, dan berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan, Ia akan mengungkapkan rencananya pada kita dalam waktunya yang sempurna. Sekalipun kita tidak mengerti situasi hidup ini, sekalipun kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali berbagai hal-hal yang terjadi mungkin tidak dapat kita mengerti, kita semakin bingung gitu kalau dipikirkan. Nah, kita harus yakin dan percaya rencananya selalu yang terbaik untuk kita, dan rencana tersebut akan datang dalam waktunya yang sempurna. Amin. Renungan malam saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.